Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan ngomongin tentang kaidah fikih. Al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Asasi al-Kubro. Ada 5 kaidah fikih pokok ya. 5 kaidah fikih yang pokok. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu berdasarkan pada makosidnya, berdasarkan pada makosidnya. Dalilnya sama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niat atau berdasarkan niat atau dengan niat. Nah, kaidah fikih yang pertama ini ternyata menghadirkan beberapa kaidah fikih anak. Kaidah fikih anak ini saya bedah 2 aja ya, ini yang paling populer ya. Yang pertama, annal ibrah fil uqud lil alfaz wal mabani la lil maqasid wal ma'ani. Ya, kan al-umru bimaqasidiha tadi kan artinya setiap perkara itu berdasarkan pada makosidnya. Nah, ini anal ibrah fil uqud sesungguhnya menghukumi atau beribrah fil uqud dalam suatu transaksi itu lil alfaz wal mabani, berdasarkan pada lafaz atau istilah dan alurnya, la lil maqasid wal ma'ani, bukan berdasarkan pada maksud dan maknanya. Ini menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Hambali sebagian, Syafi'i sebagian, Maliki. Ini saya ambil dari kitab As-Surya fil Mu'awadhatil Maliyah halaman 85. Oke. Contoh. Nah, DSN MUI sendiri di fatwanya itu hampir semuanya itu menggunakan kaidah ini. Ya, contohnya kalau kita melakukan transaksi legal, transaksi tabungan, pembiayaan, transaksi dengan lembaga keuangan, pasti yang paling penting adalah istilah yang digunakan di dalam akad itu apa. Ya, kalau akadnya jual beli, kalau istilah akadnya jual beli, ya berarti kita harus ikut logika jual beli yang sah. Kalau akadnya investasi, ya harus ikut logika investasi yang sah, rukun dan syarat akad investasi yang sah. Ya, contohnya di tabungan. Tabungan itu kan akadnya kan investasi, titipan, ya ikut aja makna dari istilah yang digunakan tersebut. Kalau di pembiayaan ya, kalau di konven ada kredit, di pembiayaannya menggunakan akad-akad dagang seperti jual beli, investasi. Akad jual beli, investasi ini juga 2 akad yang berbeda, sama-sama akad bisnis. Itu contoh penggunaannya ya di dalam akad-akad di lembaga keuangan syariah, di produk-produk seperti KPR syariah, kemudian tabungan, giro, deposito, itu istilahnya tidak akan sama dengan istilah yang digunakan di dalam bank konven. Nah, kemudian kaidah anak yang kedua berlawanan nih, annal ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Sesungguhnya menghukumi suatu transaksi itu berdasarkan pada maksud dan maknanya, bukan berdasarkan pada lafaz dan alurnya. Ini yang berpendapat seperti ini adalah semua mazhab Hanafi plus sebagian Syafi'i, sebagian Maliki. Ya, di kitab As-Surya fil Mu'awadhatil Maliyah juz 1 juz saja itu halaman 86 yang ini ya. Nanti ada catatan kakinya tuh banyak tuh. Silahkan dicermati, dibaca. Nah, contoh dari kaidah ini ya, DSN MUI kan hampir semuanya kan menggunakan kaidah yang pertama tadi, berhukum berdasarkan lafaz dan alurnya. Nah, saya masih ingat 7 September 2023 yang lalu pimpinan DSN MUI bilang ya, satu-satunya seingat beliau ya, satu-satunya beliau bilang DSN MUI, fatwa DSN MUI yang menggunakan kaidah yang kedua ini adalah dalam hal tabungan titipan, tabungan dengan akad titipan. Nasabah nitip duit ya ke bank syariah, dipakai. Maka oleh DSN MUI dihukumi sebagai utang piutang. Menggunakan pendapat Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar di mazhab Hanafi ini. Ya, mazhab Hanafi. Tapi nama tabungannya tetap tabungan titipan itu. Bahasa Arabnya wadi'ah, tabungan titipan. Istilahnya nggak mau diubah menjadi tabungan utang gitu, enggak. Akan tetapi dihukumi sebagai utang. Istilahnya tabungan titipan, tapi hukumnya hukum utang piutang. Makanya di produk tabungan yang berakad titipan, giro berakad titipan, itu bank syariah tidak boleh menjanjikan adanya bonus atau imbalan. Nah, karena kalau utang piutang mensyaratkan atau menjanjikan adanya imbalan bagi yang punya duit, maka itu riba.
Nah, itu contoh ya kaidah anak dari kaidah fikih pokok yang pertama. Oke, saya ulang kaidah fikih pokok yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu bergantung pada maqasidnya. Yang punya kaidah anak yang pertama, berhukum itu berdasarkan pada berhukum atas suatu akad atau transaksi itu berdasarkan pada lafaz dan alurnya, bukan berdasarkan pada maksud dan maknanya. Contohnya ya transaksi-transaksi di lembaga keuangan syariah itu yang akan nanti dilihat secara legal ya istilah yang digunakan, baru dibedah dari istilah itu. Nah, kaidah yang kedua annal ibrofil uqud lil maqasid wal ma'ani lalil alfaz wal mabani, berhukum atas suatu transaksi itu berdasarkan pada maksud dan maknanya, bukan berdasarkan pada lafaz dan alurnya. Oke, dua itu aja cukup ya, al umuru bimaqasidiha. Oke, sekarang kaidah yang kedua, al yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan kegalauan, syak, kegalauan ya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan kegalauan. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Itu kaidah pokok. Nah, kaidah anaknya satu, al aslu gitu ya. Kaidah yang al aslu fil apa gitu ya. Nah, itu kaidah anaknya tuh. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu haram. Tentu saja sampai ada dalil perintahnya. Contohnya ya sholat subuh 2 rakaat lah. Jangan terlalu kreatif ya, 3 rakaat. Nah, jadi nggak boleh ya. Itu al-aslu fil ibadati. Hukum asal dari ritual ibadah adalah haram atau at-tawakkuf atau berhenti sampai ada dalil perintahnya. Salat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Ya, jangan kreatif dalam fikih ritual ibadah. Itu kaidah anak yang pertama. Kaidah anak yang kedua, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrim. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrim atau ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil haramnya. Kita boleh kreatif. The nature of muamalah itu ya kreatif, inovasi ya. Ya, contohnya zaman Nabi nggak ada itu kartu ATM, nggak ada. Zaman now ada karena tidak nabrak dari larangan kalau kartu ATM-nya itu untuk tabungan syariah. Ya banyaklah contoh-contohnya. Transaksi-transaksi musyarakah mutanakisoh zaman old nggak ada. Zaman dulu nggak ada itu. Adanya kan syirkah, musyarakah biasa gitu ya. Ya pokoknya kreativitas-kreativitas yang tidak melanggar syariat Islam itu hukumnya boleh. Karena tidak ada dalil larangannya, itu contohnya ya. Banyaklah contohnya itu. Kemudian yang kaidah fikih kedua ini apalagi contohnya ya. Yang banyak ini ketiga, keempat ya, kelima juga lumayan ya. Oke, kita lanjut kaidah fikih pokok yang ketiga. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu bisa menghadirkan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu bisa menghadirkan kemudahan. Contoh kaidah anaknya adalah idza dhaqal amru ittasa'ah, ketika kondisi dhaqo itu sempit ya, ittasa'ah maka hukum jadi meluas. Sebaliknya idza tasa'al amru dhaqa, ketika kondisi itu lapang maka hukum makin menyempit. Contoh yang pertama tadi ya, ketika kondisi sempit maka hukum meluas. Nah, ini populer nih di Al-Qur'an juga diatur itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanidurra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li'itsm. Ada lagi famanidurra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Intinya ketika dalam kondisi sulit, terpaksa gitu ya, itu maka hukumnya boleh melakukan yang haram. Nah, boleh melakukan yang haram ini dalam kondisi terpaksa itu diurai menjadi narasi diksi daruriyat dan hajiyat. Darurat dan hajat. Daruriyat ma idza lam yatanawalhu halaka au qaruba, ketika sesuatu itu tidak ada, tidak kita lakukan, tidak kita makan, maka akan menyebabkan kita mati, rusak, musnah, cacat gitu ya, maka itu darurat, maka kita boleh melakukan yang haram. Nah, kalau hajiyat itu ma'idzalam yatanawalhu lam yuhlik walakin ala dhayyikin aw usrin, ketika sesuatu itu tidak kita lakukan, tidak kita makan, tidak kita kerjakan, tidak ada pada diri kita, maka lam yuhlik,
Maka kita nggak akan rusak, nggak akan mati, musnah, cacat, enggak. Walakin akan tetapi ala dhayyikin au usrin akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Ya, kondisi hajat. Contohnya apa ya? Ketika kita sehari-hari menggunakan barang-barang yang, mohon maaf nih, ini yang kemarin lagi rame kan, boykot produk-produk Israel. Kalau produk itu misalnya gadget gitu ya, atau yang lain yang kira-kira day to day itu jadi kebutuhan kita yang penting banget, ya sudah kita pakai aja, ya enggak apa-apa itu ya, asalkan itu memang kalau nggak ada itu jadi sulit kondisi kita. Contohnya lagi kalau misalnya kita itu gajian di rekening bank konven, ya udah gajinya diambil ya, pokoknya begitu ditransfer ambil aja tuh, pindahin ke rekening syariah semua itu. Tapi rekening konvennya masih ada, enggak apa-apa itu. Kondisi hajiat itu kita nggak pakai rekening bank konven nggak mati juga kan, tapi akan mengalami kesulitan, nggak digaji kita. Nah itu kondisi hajiat ya, idza dzaqal amru ittasaah, itu contoh-contohnya tadi. Nah kemudian kalau kita yang idzat tasal amru dhoko, atas kondisi-kondisi yang lapang, misalnya nih kita kerjanya di syariah, lembaga keuangan syariah, gajinya di lembaga keuangan syariah, di bank syariah juga. Ya kalau kita bikin rekening bank konven ya nggak pas, nggak bener lah gitu ya, karena kondisi kita lapang kok. Ya kita nggak kepepet, nggak terpaksa ya, udah nggak usah pakai rekening bank konven. Nah kayak saya tidak punya rekening bank konven jenis apapun sampai hari ini. Oke, itu contoh ketika kondisi lapang ya, hukum-hukum jadi menyempit. Kalau tadi diperbolehkan karena sulit, kalau sekarang kondisi lapang tuh jangan lakukan yang tidak sesuai syariah. Oke, itu tadi al-masyaqqah tajribut taysir. Ada lagi la yudraku kulluhu, yang tidak bisa dilakukan semua, yang jangan tinggalkan semua lah. La yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua ya jangan tinggalin semua. Ya misalnya begini, teman-teman itu bayar SPP di bank konven ya. Ya enggak apa-apa. Bayarnya di rekening bank konven ya enggak apa-apa. Ya, tapi nanti keseharian kita pakai rekening syariah aja. Jangan terus kita bilang begini, itu buktinya itu kampus UIN misalnya masih pakai rekening bank konven, ya udahlah saya pakai rekening bank konven juga nih di keseharian. Ya nggak gitu ya, semaksimal mungkin ya kita lakukan sesuatu yang on the track sesuai syariah. Ya, la yudraku kulluh. Ini contoh yang paling akurat itu begini ya. Kalau kita tidak bisa menyempurna lengkapkan sesuatu, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sempurna, ya kita tidak boleh meninggalkan sesuatu itu. Ya, sulit ya untuk menjadi sempurna, ya udahlah nggak usah gitu. Jangan begitu. Ya ada kaidah fikih tadi itu, la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa disempurna lengkapkan semua, ya jangan tinggalin semua lah. Pokoknya lakukan sesuatu semaksimal mungkin. Ya itu contohnya. Oke, kemudian kaidah anaknya apalagi ya yang di al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah kanat 'ammatan aw khassatan. Hajiat itu terkadang menempati posisi darurat dalam hal umumnya atau dalam hal khususnya. Contohnya apa ya? BPJS, asuransi syariah dulu deh. Kita ngomongin asuransi syariah itu kan sebenarnya nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi suatu ketika bisa menempati posisi wajib itu. Ya, misalnya kan kalau kita dalam kondisi sehat ya nggak wajib lah kita menggunakan asuransi syariah, tapi ya kalau untuk jaga-jaga mau pakai ya enggak apa-apa juga. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu maka kita harus pakai asuransi syariah. Misalnya ketika berangkat haji itu diwajibkan kan. Begitu juga BPJS. Nah, kalau BPJS ini rada unik ya, karena BPJS itu pada umumnya memang tidak sesuai syariah dari sisi formnya ya. Dari sisi transaksinya itu tidak sesuai syariah ya, kecuali yang di Aceh mungkin sudah ya. Akan tetapi hukumnya malah menjadi wajib digunakan ya. Saya masih ingat itu tahun 2015 ya, saya nulis di koran. Ketika itu sebelum saya nulis itu di TV itu lagi booming ya. Katanya ada fatwa haramnya BPJS. Intinya sampai hari ini 2023 nggak pernah ada fatwa haram BPJS. Waktu itu yang ada adalah hasil rapat ijtima ulama ya
di Tegal ya kalau nggak salah waktu itu, komisi fatwa, bukan fatwa tapi hasil rapat komisi fatwa, belum menjadi fatwa, yang menyatakan bahwa BPJS itu tidak sesuai syariah ya. Kemudian muncullah rekomendasinya adalah pemerintah bikin BPJS syariah, karena BPJS kan punya pemerintah. Nah, itu rekomendasi dari komisi fatwa di MUI agar pemerintah membuat BPJS syariah. Sampai hari ini mungkin baru ada yang di Aceh itu. Selebihnya belum. Nah, kemudian ada fatwa nomor 98 tahun 2015 ya kalau nggak salah ya. Dari DSN, kali ini dari DSN MUI yang menyatakan bahwa BPJS yang ada BPJS yang ada saat ini ya belum sesuai syariah, tapi boleh dipakai dengan ya kriteria yang sesuai syariah. Tapi dalam kondisi belum ada BPJS syariah tentu saja tidak apa-apa pakai BPJS yang ada gitu ya. Meskipun akadnya skemanya itu BPJS konven, menggunakan akad jual beli resiko atau pertukaran posisi penanggung resiko, atau bahasa lainnya apa ya? Jadi kita beli pertanggungan atas resiko gitu ya. Nah, karena kita beli pertanggungan atas resiko, maka terjadilah kan case-case itu kan kita nggak tahu ya. Itu kan diatur Allah ya. Takdir itu kan diatur Allah ya, kita ikhtiar lah. Siapa nanti yang kena case, siapa yang sakit, itu kan kita nggak tahu ya. Bukan dalam kontrol kita. Itu seakan-akan dalam tanda petik ya diundi Allah. Maaf nih, saya pakai kata-kata dalam tanda petik diundi oleh Allah siapa yang sakit. Kemudian yang sakit itu ngajuin klaim, kemudian dapat duit kan, duitnya diambil dari peserta lain. Ini kan judi kalau akad intinya adalah jual beli resiko. Jadi ada horor kelas berat karena jual beli resiko, ada judinya karena ada undian, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu diambil itu duitnya oleh yang menang. Yang menang di sini maksudnya adalah yang kena case ya, yang dapat klaim. BPJS kan begitu skemanya ya, yang bukan syariah lah ya. Nah, kemudian duitnya kan dipakai untuk transaksi di lembaga keuangan konven. Ya memang begitu hukum asal dari BPJS. Akan tetapi, teman-teman coba cermati ya. Saya nulis di koran Tempo ya, 31 Juli 2015 waktu itu, manfaat BPJS atau perbandingan BPJS dengan asuransi non BPJS tentu jauh. Ya kalau di BPJS itu yang perokok berat atau udah sakit-sakitan aja tetap bisa di-cover ya. Kalau yang asuransi non BPJS kan nggak bisa ya, preminya atau kontribusi yang disyariah ya itu aja jauh lebih murah kan daripada yang asuransi non BPJS. Oleh karena itu di antara berbagai manfaat BPJS yang ada, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa memang hukum asal dari BPJS itu ya tidak sesuai syariah, akan tetapi menjadi boleh dilakukan karena sampai saat ini belum ada BPJS syariah kecuali yang ada di Aceh, mungkin ya saya nggak tahu ya. Di Aceh mungkin sudah ada ya. Nah, sampai kapan ya kita tunggu, semoga pemerintah segera bisa bikin BPJS sesuai syariah ya. Selama BPJS syariah belum ada, maka teman-teman boleh atau bahkan diwajibkan oleh lembaga-lembaga perusahaannya masing-masing untuk menggunakan BPJS konvensional. Jadi panjang lebar ya. Untuk yang kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Oke, kita lanjut. Kaidah fikih nomor 4 ya, kaidah fikih pokok nomor 4 itu ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Bahaya itu harus dihilangkan. Nah, teman-teman pokoknya gini. Semua yang ada pada bahasan manajemen resiko, itu kaidah fikihnya ya ini, ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Risiko dimitigasi, diidentifikasi, kemudian dikasih perlakuan, kasih solusi, mitigasi resiko. Jadi resiko-resiko buruk itu harus dihilangkan sebisa mungkin ya. Makanya ada kaidah anak yang menyatakan bahwa ya bahaya itu harus dihilangkan sebisa mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita. Contohnya apa ya? Ya contoh yang paling sederhana ya kita jalan di jalan raya itu ikut rambu-rambu lalu lintas itu agar terhindar dari bahaya. Ya semaksimal mungkin kita upayakan terhindar dari bahaya. Itu contoh yang paling sederhana ya. Kemudian contoh yang lain apa ya? Analisis pembiayaan. Nah, analisis pembiayaan ada 5C. C5. Karakter, capital, capacity, condition, collateral. Itu semua itu ad-dararu yuzalu, itu kaidah fikihnya ya. Analisis 5C dari karakternya gimana, dia punya modal nggak, punya duit nggak, bayar biaya-biaya, mampu nggak untuk dikasih pembiayaan. Kemudian dia kapasitasnya gimana, capacity-nya gimana tuh, dia
punya penghasilan nggak, kemudian ada nggak agunan gitu ya. Nah itu semua contoh-contoh konkret itu dari kaidah ad-dararu yuzalu. Oke, kaidah anak ya, sekarang kaidah anak. Kaidah anaknya tadi udah ya, bahaya itu harus dihilangkan sebisa mungkin. Kemudian bahaya yang kecil tidak bisa dihilangkan oleh bahaya yang besar. Ada lagi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan atau bahaya yang lebih besar misalnya itu didahulukan daripada menghadirkan kemaslahatan di sisi lain ya. Darul mafasid, menghindari bahaya itu muqaddamun, didahulukan daripada jalbil masalih, menghadirkan kemaslahatan di sisi lain. Contohnya apa ya? Ya daripada kita melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat lebih besar ya kita tinggalkanlah, nggak usah lakukan itu gitu ya. Misalnya saya nih nggak terbiasa olahraga panjat tebing, kemudian saya ngeyel aja pengen olahraga panjat tebing. Nah itu kayaknya bahaya, saya nggak pernah tahu ilmunya, nggak latihan juga, ya nggak usah lakukan itu. Meskipun mungkin ya namanya olahraga itu akan menghadirkan kesehatan misalnya. Contoh yang lain lagi misalnya kita memberi pembiayaan kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Lembaga keuangan syariah memberi pembiayaan kepada orang-orang yang tidak layak. Ya jangan lakukan itu, bahaya nanti. Ya memang ada positifnya kita membantu orang. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kaidah fikih yang kelima ya, al-adatu muhakkamah. Kaidah fikih pokok yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai pedoman hukum ya. Adat, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pedoman hukum, itu yes. Kaidah anaknya, contoh la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkinah wal ahwal. Kaidah anak yang pertama, jangan ingkari bahwa pengubahan atau penentuan perubahan hukum itu bisa disebabkan karena perubahan tempat, waktu, dan kondisi. Ya, cicil emas di Arab Saudi nggak haram, di Indonesia boleh, ya sudah, tidak apa-apa. Beda negara, beda hukum. Atas case yang sama, kondisinya beda, ya beda negara. Kemudian zaman, beda zaman ya bisa beda hukum. Cicil emas zaman Nabi ya haram karena alat tukar waktu itu emas. Cicil emas zaman now menjadi halal karena menurut DSN MUI emas berubah statusnya sekarang menjadi komoditas. Yang haram itu cicil rupiah jadinya kan. Nah, rupiah itulah yang jadi harta ribawi sekarang, bukan emas. Itu contoh ya, perubahan urf atau kebiasaan bisa menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Ada lagi al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton, sesuatu yang dikenal sebagai urf atau kebiasaan dalam suatu transaksi misalnya itu kal masyruti syarton, itu akan diberlakukan sebagai syarat dan ketentuan. Contoh apa ya? Balik nama kendaraan ya, kita beli kendaraan dari supplier dari lembaga keuangan syariah, kan lembaga keuangan syariah itu beli dulu dong dari dealer, balik namanya langsung dong ke nasabah. Balik nama itu kan ya udah urfnya begitu, kebiasaannya begitu, nggak perlu balik nama dulu ke lembaga keuangan syariah meskipun secara akad itu dibeli dulu oleh lembaga keuangan syariah. Contoh yang lain lagi, penggunaan rupiah zaman Nabi tidak ada. Ya, di kita rupiah tuh, rupiah ada dolar, pound sterling dan lain-lain, itu zaman Nabi tidak ada. Urfnya sekarang ya alat tukar kita itu rupiah, duit kita yang diberlakukan ya rupiah. Ya, emas jadi komoditas. Nah, itu contoh lagi ya tentang urf atau kebiasaan. Oke. Wah, jadi panjang ya, hampir setengah jam. Oke, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, itu tadi kaidah-kaidah fikih pokok. Yang 5 saya ulang. Al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu berdasarkan pada maqasidnya. Kalau ada perbedaan kaidah fikih ya sama-sama dalam rangka mencapai maqasid syariah ya, sama-sama dalam mencapai maqasid syariah. Semua perbedaan dari imam mazhab itu. Ya, insya Allah imam mazhab itu berpendapat itu sesuai maqasid syariah. Hanya saja angle-nya berbeda, pendapatnya berbeda. Yang kita kira berdasarkan pada maqasidnya, ternyata di DSN MUI hampir semuanya berhukum atas suatu transaksi itu berdasarkan lafadz dan alurnya. Oke, kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan oleh kegalauan atau keraguan. Hukum asal dari ibadah haram sampai ada dalil perintahnya. Hukum asal dari muamalah boleh sampai ada dalil larangannya. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu bisa menghadirkan kemudahan ya. Jadi dalam kondisi hajat maupun daruriyat kita boleh melakukan sesuatu yang haram.
Yang penting memang kondisinya memang terpaksa gitu ya, bukan karena hobi atau keenakan ya. Nah, ada darurat. Darurat itu kalau kita nggak melakukan itu maka akan mati, musnah, cacat, rusak. Kalau hajat itu, kalau kita tidak melakukan itu nggak akan mati kok, akan tetapi akan menyebabkan kesulitan dan kesempitan. Oke, kaidah yang berikutnya, kaidah anak yang berikutnya ya, ketika idza taqal amru itasa, ketika dalam kondisi lapang maka hukum meluas, ketika dalam kondisi sempit maka hukum ketika dalam kondisi lapang maka hukum menyempit, ketika dalam kondisi sempit maka hukum meluas. Oke, kaidah yang keempat, ad-dhararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Semua terkait dengan manajemen resiko, kehati-hatian, ada rambu-rambu itu dalam rangka menghilangkan bahaya. Menghindari bahaya didahulukan daripada menghadirkan kemaslahatan di sisi lain. Kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamah, adat istiadat atau kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. Ya, jangan ingkari bahwa perubahan hukum itu dapat ditentukan karena ada perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Jangan lupa sesuatu yang sudah dikenal sebagai urf dalam suatu transaksi misalnya itu dapat dijadikan sebagai syarat dan ketentuan. Contoh lain ya, yang kaidah yang terakhir ini ya, memberikan kelebihan bayar atas pinjaman itu kan sebenarnya hukum asalnya sunnah ya, tapi kalau udah jadi kebiasaan itu jadi haram ya. Contoh konkret, namanya watiah, tabungan watiah itu disunahkan loh bagi bank syariah untuk ngasih bonus tiap bulan. Hukum asalnya disunahkan, tapi kalau diberi terus tiap bulan gitu, jadinya riba itu. Ya, menurut mazhab Hanafi, riba itu. Ya, makanya caranya ya jangan setiap bulan dikasih ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, sekian dan terima kasih. Semoga sukses selalu, barokah mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.